Kita kini menelaah bagaimana Al-Quran membedah kapasitas mental seorang pemimpin dan individu dalam menghadapi krisis berskala besar. Di sini, kita melihat transisi dari stabilitas pribadi menuju kemampuan mengelola stabilitas orang lain. Psikologi kepemimpinan, manajemen krisis, dan stabilitas mental di tengah tekanan. Al-Quran membangun profil psikologis seorang pemimpin yang tangguh secara mental, atau mental toughness, di mana fokus utamanya adalah menjaga kejernihan kognitif di tengah situasi yang mengancam nyawa. 1. Fenomena as-sakinah, ketenangan yang diturunkan. Dalam psikologi kepemimpinan, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan disebut sebagai composure. Al-Quran memperkenalkan istilah sakinah. Ketenangan di titik nadir. Laporan kami mencatat momen di Gua Sur saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar terpojok. Al-Quran mendeskripsikan turunnya sakinah, ketenangan luar biasa, yang membuat individu mampu berpikir jernih tanpa dikuasai oleh respon ketakutan primitif, freeze, fight, or flight. Fungsi penularan emosi. Seorang pemimpin yang memiliki sakinah akan menularkan ketenangan tersebut kepada pengikutnya. Al-Quran menunjukkan bahwa stabilitas mental seorang pemimpin adalah jangkar bagi kesehatan mental kelompoknya. 2. Kepemimpinan berbasis syura, keadilan kognitif. Al-Quran melarang kepemimpinan yang bersifat otoriter narsistik, seperti arketipe Fir'aun, dan mewajibkan syura, musyawarah. Menghindari decision fatigue. Dengan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin mengurangi beban kognitif dan risiko bias pribadi. Validasi dan kepemilikan. Secara psikologis, musyawarah memberikan rasa dihargai, sense of belonging bagi pengikut, yang meningkatkan moral dan loyalitas kelompok karena mereka merasa menjadi bagian dari solusi. 3. Psikologi komunikasi krisis, kaulan sadidah. Dalam krisis, setiap kata yang keluar dari mulut pemimpin bisa memicu harapan atau kepanikan. Al-Quran menekankan pentingnya kaulan sadidah, perkataan yang benar, tepat, dan tegas. Transparansi dan kejujuran. Pemimpin dilarang memberikan harapan palsu atau manipulasi informasi. Kejujuran kognitif membangun kepercayaan atau trust yang merupakan modal psikologis terpenting dalam memimpin sebuah organisasi atau masyarakat. Ketegasan yang menenangkan. Kata-kata yang tepat sasaran membantu pengikut memahami arah tindakan, mengurangi ambiguitas yang sering menjadi sumber kecemasan massal. 4. Arketipe kepemimpinan, dari Yusuf alaihi salam hingga Musa alaihi salam. Al-Quran menyajikan profil psikologis pemimpin dalam berbagai spektrum krisis. Nabi Yusuf alaihi salam, kepemimpinan teknokratik, menunjukkan ketangguhan mental setelah mengalami trauma pengkhianatan dan penjara. Ia memimpin krisis kelaparan melalui perencanaan jangka panjang yang tenang, logika kognitif. Nabi Musa alaihi salam, kepemimpinan transformasional, menghadapi tiran melalui keberanian batin dan kemampuan mengelola pengikut yang memiliki mentalitas inferior, psikologi pembebasan. Psikologi konsumerisme dan hedonisme, mengatasi kehampaan di tengah kelimpahan. Al-Quran menawarkan mekanisme internal untuk menjaga kesehatan mental dari tekanan gaya hidup. 1. Penyakit at-takatsur, fenomena hedonic treadmill. Al-Quran secara spesifik mendiagnosis perilaku manusia yang merasa bahwa kebahagiaan terletak pada jumlah, kuantitas, kepemilikan. Obsesi akumulasi. Bermegah-megahan dalam jumlah harta dan pengikut telah melalaikan kamu. Quran Surat At-Takatsur, ayat 1. Secara psikologis, ini adalah deskripsi tentang hedonic treadmill, di mana seseorang terus mengejar kesenangan materi, namun tingkat kebahagiaan jangka panjangnya tetap rendah, karena rasa puas yang hanya bertahan sesaat. Efek kelalaian. Kata melalaikan merujuk pada kondisi kognitif di mana seseorang kehilangan fokus pada tujuan hidup yang esensial, karena otaknya terus-menerus terstimulasi oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak, dopamin loop. 2. Psikologi zuhud, memutus rantai keterikatan emosional. Laporan kami menemukan bahwa solusi Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, melainkan mengubah posisi dunia dalam struktur psikis manusia. Independensi mental. Zuhud bukan berarti miskin.
melainkan kondisi mental di mana seseorang tidak membiarkan hartanya mengontrol emosinya. Ia tetap bekerja keras, namun tidak hancur saat kehilangan dan tidak sombong saat mendapatkan. Kemerdekaan diri. Dengan mempraktikkan zuhud, individu terbebas dari kecemasan akan status sosial dan tekanan perbandingan sosial yang sering menjadi akar depresi di era media sosial. 3. Konsep qanaah sebagai stabilitator kepuasan hidup. Jika zuhud adalah cara memandang materi, maka qanaah atau merasa cukup adalah cara mengelola kepuasan batin. Penerimaan aktif. Qanaah adalah kemampuan untuk merasa puas dengan apa yang dimiliki sambil tetap berusaha. Ini adalah antitesis dari sifat serakah yang selalu merasa kurang. Kesehatan syaraf. Perasaan cukup merangsang syaraf untuk berada dalam kondisi tenang, menurunkan detak jantung dan tekanan darah dibandingkan kondisi ambisius yang penuh tekanan stres. 4. Bahaya israf, berlebihan, dan tabzir, pemborosan. Al-Quran melarang perilaku berlebihan karena dampak psikologisnya yang merusak fungsi kontrol diri. Ketidakseimbangan jiwa. Orang yang terbiasa berlebihan, israf, kehilangan kontrol atas impulsnya. Ketika keinginan tidak terpenuhi, mereka lebih rentan mengalami krisis mental, kemarahan, dan rasa frustasi yang mendalam. Hilangnya empati. Konsumsi berlebihan cenderung membuat individu menjadi egois dan tertutup dari realitas sosial, yang pada gilirannya menyebabkan rasa kesepian eksistensial karena hilangnya koneksi tulus dengan sesama manusia. Psikologi pengasuhan membangun fondasi karakter dan self-esteem anak. Narasi pengasuhan dalam Al-Quran bekerja sebagai panduan untuk menciptakan individu yang memiliki identitas kuat, kecerdasan emosional, dan ketahanan mental sejak usia dini. 1. Model komunikasi Luqman, Dialogic Parenting. Kisah Luqman Al-Hakim menjadi studi kasus utama dalam Al-Quran tentang bagaimana menanamkan nilai tanpa merusak harga diri anak. Validasi dan panggilan kasih sayang. Penggunaan frasa "Ya Bunaya" yang artinya "Wahai anakku tercinta" yang berulang, menunjukkan pentingnya keamanan emosional sebelum instruksi diberikan. Secara psikologis, rasa dicintai menciptakan keterbukaan kognitif pada anak untuk menerima nasihat. Urutan prioritas mental. Luqman memulai dengan membangun sistem keyakinan atau tauhid, kemudian etika sosial atau adab, dan terakhir keterampilan hidup. Ini adalah urutan pembentukan struktur kepribadian yang stabil. Anak yang tahu siapa dirinya dan apa tujuannya akan lebih sulit goyah oleh tekanan teman sebaya atau peer pressure. 2. Model Ibrahim, partisipasi dan kemandirian anak. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, Al-Quran memperkenalkan teknik pengambilan keputusan bersama yang sangat maju untuk masanya. Melibatkan anak dalam visi. Ibrahim tidak memaksakan perintah Tuhan kepada Ismail secara otoriter, melainkan bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat, ayat 102. Analisis psikologis. Teknik ini membangun self-efficacy, atau kepercayaan akan kemampuan diri, dan rasa tanggung jawab pada anak. Anak tidak merasa sebagai objek perintah, melainkan mitra dalam sebuah misi besar. Ini adalah kunci pembentukan karakter pemimpin sejak dini. 3. Perlindungan terhadap trauma. Kasus Nabi Yusuf. Al-Quran juga memberikan peringatan tentang dinamika saudara kandung atau sibling rivalry yang bisa memicu trauma masa kecil. Pencegahan diskriminasi kasih sayang. Kisah saudara-saudara Yusuf menunjukkan bahwa kecenderungan orang tua yang terlalu mencolok pada satu anak dapat memicu rasa tidak aman dan agresi pada anak lainnya. Namun, kisah Yusuf juga membuktikan bahwa trauma pengabaian dan kekerasan di masa kecil dapat disembuhkan melalui mekanisme pemaafan dan fokus pada makna hidup yang lebih besar. 4. Pendidikan batas dan kontrol impuls.
Al-Quran menekankan pentingnya melatih anak mengenal batas atau privasi dan aturan sebagai bagian dari kontrol diri. Privasi dan etika. Perintah bagi anak untuk meminta izin di 3 waktu privasi, Quran Surat An-Nur ayat 58, melatih anak untuk menghargai batasan orang lain dan mengendalikan impuls keingintahuannya. Internalisasi nilai. Dengan memahami mengapa sebuah aturan ada, anak belajar melakukan kontrol diri dari dalam atau internal locus of control, bukan karena takut akan hukuman fisik semata. Psikologi eksistensial, menaklukkan ketakutan akan kematian dan menemukan makna hidup. Edisi ke-9 ini membedah bagaimana Al-Quran mengelola krisis eksistensial manusia melalui perspektif kehidupan pasca dunia, yang secara psikologis berfungsi sebagai penstabil emosi paling kuat di tengah ketidakpastian hidup. 1. Menghilangkan death anxiety, kecemasan akan kematian. Dalam psikologi, kematian sering dianggap sebagai sumber utama kecemasan tersembunyi. Al-Quran melakukan redefinisi terhadap konsep kematian. Kematian sebagai transisi, bukan akhir. Al-Quran menggambarkan kematian bukan sebagai ketiadaan atau nothingness, melainkan sebagai pintu perpindahan atau rujuk menuju dimensi yang lebih nyata. Analisis psikologis. Dengan memandang kematian sebagai sebuah perjalanan pulang, beban mental individu berkurang secara signifikan. Kematian tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang menghancurkan identitas, melainkan sebagai fase evolusi jiwa. Harapan sebagai penawar depresi eksistensial. Krisis eksistensial seringkali muncul saat manusia merasa hidupnya tidak adil atau tidak bermakna. Konsep akhirat dalam Al-Quran berfungsi sebagai mekanisme kompensasi psikologis. Keadilan tuntas. Keyakinan pada hari pembalasan memberikan rasa tenang bagi korban ketidakadilan yang tidak mendapatkan haknya di dunia. Ini mencegah munculnya kebencian kronis atau keputusasaan. Kebermaknaan setiap tindakan. Al-Quran menekankan bahwa sekecil apapun kebaikan akan ada balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7. Secara psikologis, ini memberikan motivasi intrinsik yang luar biasa. Manusia merasa setiap detiknya berharga karena memiliki dampak abadi. Konsep surga dan neraka sebagai insentif psikologis. Al-Quran menggunakan deskripsi surga dan neraka bukan sekedar sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk melatih delayed gratification atau kemampuan menunda kesenangan. Kontrol diri. Kemampuan untuk menahan impuls negatif di dunia demi imbalan di akhirat adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan emosional dan kontrol prefrontal cortex. Visualisasi positif. Deskripsi surga yang indah berfungsi sebagai teknik visualisasi yang memberikan ketenangan dan semangat atau raja di tengah penderitaan duniawi. Menghadapi emptiness dan hari tua. Al-Quran memberikan pandangan psikologis yang sangat manusiawi tentang siklus hidup manusia yang melemah. Surat Ar-Rum ayat 54. Penerimaan terhadap kerapuhan. Dengan menyadari bahwa manusia diciptakan dari kelemahan, kemudian kuat, lalu kembali lemah, individu diajak untuk memiliki penerimaan diri yang tinggi. Integrasi ego. Di usia tua, alih-alih merasa hampa karena menurunnya fungsi fisik, Al-Quran mengarahkan fokus pada kepulangan yang damai atau husnul khotimah. Ini membantu lansia mencapai tahap yang oleh Erik Erikson disebut sebagai ego integrity daripada jatuh ke dalam despair atau keputusasaan. Psikologi ibadah, neuropsikologi sholat, puasa, dan zikir sebagai terapi mental. Data menunjukkan bahwa ritual ibadah bekerja sebagai alat pembersihan kognitif dan stabilisator emosi yang sangat canggih. Sholat, sinkronisasi tubuh dan pikiran, flow state. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk adalah bentuk tertinggi dari mindfulness atau kesadaran penuh. Jeda kognitif. Dengan melakukannya 5 kali sehari, sholat berfungsi sebagai interupsi suci yang menghentikan arus stres kognitif dari pekerjaan duniawi.
Ini memberikan kesempatan bagi otak untuk melakukan riset emosional. Neurofisiologi sujud. Secara fisik, posisi sujud meningkatkan aliran darah ke prefrontal cortex atau pusat kendali logika dan emosi. Secara psikologis, sujud adalah simbol penyerahan ego yang paling total, yang melepaskan beban rasa sombong dan tekanan harga diri. Puasa, latihan self-regulation, atau regulasi diri. Puasa dalam Al-Quran adalah latihan intensif untuk memperkuat executive function pada otak manusia. Kontrol impuls. Dengan menunda kebutuhan dasar, makan dan minum, manusia sedang melatih otot mentalnya untuk berkata tidak pada dorongan impulsif. Kemampuan ini adalah kunci utama untuk menghindari adiksi dan perilaku kompulsif. Empati neurologis. Puasa mengaktifkan sirkuit empati dalam otak dengan merasakan langsung penderitaan orang lapar. Ini menggeser fokus dari self-centered, berpusat pada diri sendiri, menjadi other-centered, peduli sesama. Zikir, repetisi kata sebagai stabilisator gelombang otak. Zikir atau mengingat Allah secara lisan dan hati memiliki dampak langsung pada frekuensi saraf. Efek mantra positif. Pengulangan kata-kata yang mengandung makna keagungan Tuhan, seperti Subhanallah atau Alhamdulillah, bekerja sebagai kognitif priming positif. Ia memenuhi ruang kesadaran sehingga tidak ada celah bagi pikiran intrusif atau negatif untuk masuk. Relaksasi respons. Praktik zikir yang mendalam merangsang saraf vagus, yang memicu respons relaksasi pada tubuh, memperlambat detak jantung, dan menciptakan perasaan aman secara psikis. Haji, terapi desensitisasi dan kesetaraan sosial. Ibadah haji adalah terapi massal yang melibatkan perubahan lingkungan secara drastis, atau environmental therapy. Penghancuran simbol status. Dengan mengenakan pakaian ihram yang sama, semua identitas sosial, kekayaan, jabatan, ras, dilepaskan. Ini mengobati penyakit inferioritas maupun superioritas kompleks, memberikan rasa kebersamaan yang setara dalam skala global. Katarsis kolektif. Ritual seperti wukuf di Arafah memberikan ruang bagi individu untuk melakukan pengakuan dosa dan pelepasan emosional, atau katarsis, dalam skala besar yang seringkali berujung pada perubahan kepribadian yang permanen. Bersambung. Edisi selanjutnya akan membahas topik yang sangat intim. Psikologi cinta dan pernikahan membangun sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai ekosistem kebahagiaan. Kita akan membedah bagaimana Al-Quran mengatur hubungan romantis agar tidak menjadi sumber toksisitas, melainkan sumber ketenangan.